Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Giani Virginia Kuganda. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Lukbanggai dengan program studi pendidikan biologi. Teman-teman, pada saat ini saya akan membahas materi tentang 4 tahapan pembentukan ATP pada karbohidrat. Oke, langsung saja kita masuk pada tahapan pertama, yaitu glikolisis. Glikolisis merupakan tahapan pertama respirasi aerob yang terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol. Pada tahap ini, molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Terjadi pada gambar di atas, yaitu glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat disertai dengan pemecahan ATP menjadi ADP. ATP harus dipecah menjadi ADP karena dibutuhkan sumber energi. Yang kedua, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat disertai dengan pemecahan ATP menjadi ADP. Yang keempat, fruktosa 1,6 bifosfat atau 6 atom C dipecah menjadi 1 molekul glisaldehid 3-fosfat atau PGAL 3 atom C dan 1 molekul dihidroksiaseton fosfat atau DHAP 3 atom C. Molekul DHAP diubah menjadi senyawa PGAL sehingga terbentuk 2 molekul PGAL. Kelima, molekul PGAL diubah menjadi senyawa 1,3 bifosfogliserat dengan cara mengikat PI atau fosfat organik. Setiap satu molekul PGAL menghasilkan 1 NADH. Yang keenam, 1, bifosfogliserat diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada reaksi ini dihasilkan ATP sebagai sumber energi. Yang ketujuh, 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat. Yang kedelapan, 2 fosfogliserat diubah menjadi senyawa fosfoenol pirufat atau PEP. Dan yang kesembilan, fosfoenol pirufat diubah menjadi asam pirufat disertai pembentukan ATP. ATP atau adenosin trifosfat merupakan sumber energi yang nantinya digunakan untuk transfer aktif menuju mitokondria. Untuk 2 molekul NADH yang dihasilkan akan ditransfer ke tahap transfer elektron. Teman-teman, ini merupakan ringkasan tahapan glikolisis. Kita lanjut pada tahapan yang kedua, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Tahapan kedua setelah glikolisis adalah dekarboksilasi oksidatif. Tahapan ini berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH, yang artinya setiap satu molekul asam pirufat akan menghasilkan satu molekul asetil-CoA, CO2, dan NADH. Pada tahapan glikolisis dihasilkan 2 asam pirufat, maka pada tahapan dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 molekul asetil-CoA, 2 molekul CO2, dan 2 molekul NADH. Pada gambar ini terdapat 3 proses tahapan dekarboksilasi oksidatif. Yang pertama, asam pirufat yang terbentuk pada tahap glikolisis akan melepaskan gugus karboksilat. Gugus tersebut akan diubah menjadi CO2. Yang kedua, sisa atom C dalam bentuk CH3COO- akan mentransfer kelebihan elektronnya pada molekul NAD+ menjadi NADH. Untuk CH3COO- akan diubah menjadi asam asetat. Yang ketiga, asam asetat akan berikatan dengan koenzim A membentuk asetil koenzim A atau asetil-CoA. Teman-teman, ini merupakan ringkasan tahapan dekarboksilasi oksidatif. Kita lanjut pada tahapan yang ketiga, yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs adalah tahapan ketiga dari serangkaian proses respirasi aerob. Pada tahapan ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan 4 molekul CO2. Pada gambar ini terdapat beberapa proses tahapan siklus Krebs. Yang pertama, asetil-CoA 2 atom C berikatan dengan asam oksaleosetat 4 atom C membentuk asam sitrat 6 atom C. Itulah mengapa siklus Krebs biasa disebut siklus asam sitrat. Yang kedua, asam sitrat diubah menjadi asam isositrat. Selanjutnya, asam isositrat 6 atom C diubah menjadi asam ketoglutarat 5 atom C. Reaksi ini disertai dengan pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Asam ketoglutarat 5 atom C diubah menjadi suksinil-CoA yang memiliki 4 atom C. Reaksi ini juga disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH.
Suksinil CoA yang terbentuk diubah menjadi asam suksinat 4 atom C. Reaksi ini menghasilkan GTP. Selanjutnya GTP diubah menjadi ATP. Lalu asam suksinat diubah menjadi asam fumarat disertai dengan pembentukan FADH2. Asam fumarat yang terbentuk diberi tambahan air agar berubah menjadi asam malat 4 atom C. Asam malat diubah menjadi asam oksaleosetat kembali disertai dengan pembentukan NADH. Teman-teman, ini merupakan ringkasan tahapan siklus Krebs. Kita lanjut pada tahapan yang terakhir, yaitu transport elektron. Tahapan ini merupakan tahap akhir pada respirasi aerob yang disertai dengan pembentukan ATP paling banyak. Transport elektron berlangsung di dalam krista, yaitu membran dalam mitokondria. Reaksi yang berlangsung di dalam transport elektron adalah reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Kedua senyawa tersebut dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Senyawa yang terlibat dalam transport elektron adalah koenzim Q, sitokrom B, sitokrom C, sitokrom A, sitokrom A3, dan oksigen. Adapun penjelasan pada gambar ini adalah NADH mampu menghasilkan elektron berenergi tinggi melalui proses oksidasi. Lalu elektron tersebut ditransfer ke koenzim Q. Oleh karena tingginya energi elektron, ADP dan fosfat anorganik bersatu membentuk ATP. Koenzim Q akan dioksidasi oleh sitokrom B. Akibatnya, koenzim Q akan melepaskan elektron dan 2 ion H+. Yang ketiga, sitokrom B akan dioksidasi oleh sitokrom C, sehingga dihasilkan energi yang cukup tinggi. Akibatnya, ADP dan fosfat anorganik akan bersatu membentuk ATP. Selanjutnya, sitokrom C akan mereduksi sitokrom A. Sitokrom A akan mengoksidasi sitokrom A3. Reaksi ini juga memicu bersatunya ADP dan fosfat anorganik membentuk ATP. Yang terakhir, sitokrom A3 dioksidasi oleh sebuah atom oksigen. Hasil akhir dari reaksi ini adalah terbentuknya molekul H2O. Transport elektron yang melibatkan oksidasi NADH akan menghasilkan 3 ATP dan 1 H2O. Demikian halnya dengan oksidasi FADH2. Pada oksidasi FADH2, jumlah ATP yang dihasilkan lebih sedikit, yaitu 2 ATP. Hal itu disebabkan oleh kecilnya energi yang dihasilkan dari oksidasi FADH2. Teman-teman, ini merupakan gambaran ringkas pembentukan ATP dari NADH dan FADH2. Dari tahapan glikolisis sampai siklus Krebs, NADH dan FADH yang dihasilkan berturut-turut adalah 10 dan 2 molekul. Dengan demikian, tahap transfer elektron menghasilkan 34 ATP dan 12 H2O. Jika seluruh ATP dijumlahkan, mulai dari glikolisis sampai transfer elektron akan dihasilkan 36 ATP. Teman-teman, itulah yang merupakan penjelasan saya mengenai 4 tahapan pembentukan ATP pada karbohidrat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.